Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh lagi ketemu di dalam program rohani Calvary Ministry. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11 ini berbicara tentang perempuan yang berzina. Ini perikop dari ayat ini, dia berbicara tentang seorang perempuan yang ketangkap basah karena kedapatan berbuat zina. Lalu oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mempunyai niat yang jahat untuk mencobai Yesus, membawa perempuan ini kepada Yesus dengan melihat supaya bagaimana respon daripada Yesus. Tetapi Yesus yang penuh dengan kasih sayang itu, dia tidak menghukum perempuan yang berzina tersebut, tetapi justru menyuruh pergi dengan kata-kata, jangan berbuat dosa lagi sejak sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dari perikop ini saya mengambil judul karena judulnya adalah perempuan yang berzina. Maka saya ubah menjadi gereja yang berzina. Kenapa saya kasih judul gereja yang berzina? Karena perempuan ini di dalam pelajaran di Alkitab itu selalu menggambarkan tentang gereja. Dan itu nyata kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu. Di akhir zaman ini kita melihat bahwa kita sedang menuju kepada keadaan gereja yang terbagi dua dan berbeda sangat nyata, yaitu yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 12, gereja yang benar, yang berbicara tentang gereja yang disempurnakan oleh Yesus dan nanti menjadi pengantin perempuan Kristus. Di dalam pasal 12, Wahyu 12 ayat 1, dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini bicara tentang seorang perempuan berselubungkan matahari. Nah, perempuan di sini berbicara tentang gereja Tuhan. Bagaimana gereja Tuhan itu diselubungi oleh matahari, diselubungi oleh kemuliaan Bapa, dan dia berdiri di atas bulan, yaitu bulan berbicara tentang Yesus yang memantulkan kemuliaan Bapa dan bermahkota 12 bintang di kepalanya, Roh Kudus. Jadi perempuan di sini berbicara tentang gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan, kemudian berdiri di atas iman hanya kepada Yesus saja, serta bermahkota Roh Kudus. Ini gereja yang sempurna, ini gereja yang benar. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, digambarkan sebagai perempuan. Tapi di pasal 12 ini adalah perempuan atau gereja yang sempurna, yang Tuhan idam-idamkan, yang Tuhan rancangkan supaya Allah kita mendapati gereja yang tak bercacat celah. Haleluya, puji Tuhan. Dan di Wahyu pasal 17 ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang ada gereja yang palsu. Gereja yang palsu. Yaitu berbunyi demikian, Wahyu 17 ayat 1-2, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu
putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat 4. Dan perempuan itu, yaitu perempuan yang cabul tadi, yang namanya pelacur besar tersebut, itu dikatakan, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kemeji yang dihiasi dengan emas, perak, dan mutiara. Dan di tangannya ada sebuah cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Nah, ini gambaran tentang perempuan, tetapi bicara tentang gereja yang sesat, gereja yang palsu. Nah, dari kitab Wahyu ini kita melihat bahwa nantinya akan ada dua jenis gereja Tuhan. Satu, gereja Tuhan yang benar, yang disempurnakan, penuh dengan kemuliaan Bapa, penuh dengan berdiri di atas iman hanya kepada Yesus, dan bermahkota 12 bintang, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan ada gereja palsu. Gereja palsu ini digambarkan mengenai satu perempuan yang dikatakan sebagai pelacur besar. Dan dia itu penuh dengan anggur percabulan. Penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Jadi kita dengan melihat kondisi gereja yang di akhir zaman ini, maka kita mengetahui bahwa nantinya akan terjadi dua macam gereja yang terpisah dan betul-betul high class, ini berbeda nyata, yaitu satu gereja yang benar dan gereja yang palsu. Dan itu digambarkan sebagai perempuan. Nah, kita kembali ke ayat pokok kita tadi, bahwa perikop yang kita sedang pelajari ini adalah perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina ini, karena tadi sudah dijelaskan perempuan ini adalah gereja, maka saya beri judul pembahasan firman Tuhan kita pada kesempatan ini adalah gereja yang berzina. Wah, judulnya sangat berat ini. Gereja yang berzina. Ini bukan untuk menjelek-jelekan gereja, tetapi judul ini saya angkat sebagai suatu peringatan kepada kita orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, bahwa ada suatu potensi di mana orang-orang percaya kepada Yesus yang adalah gereja ini, kalau tidak setia kepada Tuhan, akan menjurus dan dapat disesatkan oleh iblis menjadi gereja palsu. Oleh karena itu, dengan firman Tuhan yang akan kita bahas ini, kita harus ambil satu tekad bulat di dalam hati kita, berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, dan kita mau setia hanya kepada Yesus. Maka kita akan menjadi gereja yang benar, gereja yang akan disempurnakan menjadi pengantin perempuan Kristus. Tetapi hati-hati, ada peringatan bahwa jangan sampai kita ikuti gereja yang namanya gereja palsu. Jadi tema pembahasan firman Tuhan pada kesempatan ini saya kasih judul adalah gereja yang berzina. Berat memang, ini judul yang berat. Kenapa? Karena ada potensi gereja yang tersesat menjadi gereja yang dikatakan dalam Wahyu pasal 17 sebagai pelacur besar, penuh dengan kenajisan. Nah, dikatakan di dalam ayat pokok kita, Yohanes 8, ayatnya yang ketiga dan keempat, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kepadanya berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu kepada Yesus, dan berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Dari sini kita bisa melihat ada 3 tokoh atau 3 oknum atau 3 pihak yang terlibat dalam perikop pasal Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 ini tentang perempuan yang berzina, yang saya ambil judul sebagai gereja yang berzina. Pertama adalah perempuan yang ketangkap basah atau
yang kedapatan berbuat zina. Itu pertama. Yang kedua, peran dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa perempuan yang tertangkap basah ini ke hadapan Yesus, lalu dia mulai menuduh perempuan ini untuk supaya dia dilempar dengan batu sesuai dengan hukum Musa. Dan yang pihak yang ketiga, peranan daripada Yesus yang Allah penuh dengan kasih sayang. Yesus tidak menghukum dia, tetapi justru dia menyuruh dia dikasih kesempatan untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi sejak sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pertama kita akan lihat tentang perempuan yang berzina ini, yang tadi digambarkan sebagai gereja yang berzina. Gereja yang berzina ini, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu tadi, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan Wahyu pasal 17 ayat 1, 2 dan 4 tadi yang kita baca, maka adalah sangat penting bagi kita untuk mengerti bahwa perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dengan cara kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, dan kita percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lalu setelah kita diselamatkan, maka kita dikuasai oleh Roh Kudus untuk menuntun kita kepada satu ciptaan baru. Itu yang dikatakan Roh Kudus menaungi kita dan membuat kita menjadi lahir baru, sehingga kita menjadi ciptaan baru. Setelah kita sudah lahir baru, maka kita harus bertumbuh secara rohani menuju kepada gereja sempurna sesuai dengan rencana Tuhan, supaya kita menjadi gereja yang tak bercacat celah. Tetapi dalam perjalanan menuju kepada gereja sempurna ini, ada saja tantangan, rintangan, halangan yang dilakukan oleh pihak iblis untuk menjatuhkan kita, sehingga bisa menyesatkan kita menjadi gereja yang palsu. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita masuk kepada judul daripada pelajaran kita pada siang hari ini, yaitu bahwa gereja yang berzina. Kita harus menghindari. Jangan sampai kita masuk dalam gereja yang berzina. Bagaimana cara kita menghindari hal tersebut? Di dalam Alkitab saya pelajari ada 3 hal yang membuat kita supaya kita menghindari. Jangan sampai kita masuk atau tergolong kepada gereja palsu yang disebut sebagai gereja yang berzina. Yaitu pertama, kita harus menghindari yang namanya perzinahan jasmani, yang saya ambil dari Imamat pasal 20. Imamat 20 ayatnya yang ke 10 berkata begini: bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri samanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Jadi melalui firman Tuhan ini, kita sebagai gereja Tuhan harus menghindari yang namanya perzinahan. Karena di sini katakan pastilah, ya, ada kepastian hukum. Pastilah keduanya dihukum mati. Memang upah dosa adalah maut, kematian kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, kita harus menghindari yang namanya perzinahan ini. Yang kedua, kita harus menghindari perzinahan yang terjadi di dalam hati, yang tidak diketahui orang oleh khalayak ramai. Untuk itu saya lihat di Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 27 dan 28 berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi kedua ini adalah kita harus hindari yang namanya perzinahan di dalam hati. Karena ini akan merusak pola pikir kita.
sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa harus berpikir tentang pekerjaan Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan, bagaimana mengembangkan pekerjaan Tuhan. Nah, pikiran ini bisa dirasuk oleh pikiran-pikiran najis yang membuat hati kita terbawa kepada perzinahan tersebut. Jadi kita harus menghindari yang namanya perzinahan secara jasmani, yang istilahnya sekarang itu selingkuh. Kita harus hindari yang namanya selingkuh. Kedua, kita harus hindari yang namanya mengingini istri orang lain. Supaya tidak terjadi yang namanya perzinahan dalam hati. Dan yang ketiga, saya ambil di dalam Keluaran 34, yang harus kita hindari sebagai anak Tuhan. Keluaran 34 berkata begini. 34 ayatnya yang ke-14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, Allah kecil ya, Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Yesus, maka kita harus menyembah kepada Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang maha besar, maha kuasa, maha adil, maha agung. Dan Allah ini namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah Bapa, Anak yaitu Putra Yesus, dan Kristus adalah Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus. Itulah nama Allah kita. Dan kita hanya menyembah kepada Allah yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Tidak boleh menyembah kepada ilah-ilah lain. Kalau itu terjadi, maka Allah kita adalah Allah yang cemburuan adanya. Sehingga kita dikatakan menjadi orang-orang yang tersesat. Kalau kita lihat di dalam Hosea pasal 4 ayat 12. Ini umat Tuhan yang sudah tersesat, yang dikerjakan oleh roh penyembahan yang salah. Hosea 4 ayat 12. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Bayangkan, ini umatku, anak-anak Tuhan yang bertanya kepada pohon dan kepada tongkat. Tongkat yang dibuat dari pohon itu. Padahal ini benda mati. Tetapi karena dikatakan roh perzinahan telah menyesatkan mereka, maka mereka bertanya kepada pohon atau kepada tongkat. Ini yang dikatakan sebagai Allah cemburuan adanya. Dan dia tidak mau kita orang-orang yang percaya kepada yang sudah diselamatkan, dikeluarkan dari kegelapan dosa, dan pindahkan dalam kerajaan terang anaknya itu. Kemudian kita masih lagi menyembah kepada ilah-ilah lain. Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah tidak mau kita menyembah kepada selain Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai ini terjadi, kita tidak bisa menghindari ketiga hal tersebut tadi, maka kita dikategorikan sebagai gereja yang berzina. Kenapa? Karena kita memberi hidup kita bukan kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kepada ilah-ilah lain. Ada yang arwah-arwah, ada berdoa kepada arwah-arwah, ada berdoa kepada apa yang saya catat di sini, arwah-arwah, ada kepada benda-benda mati, arwah benda mati, dewa-dewa, patung-patung. Ini semua menyakiti hati Tuhan, karena Allah kita Allah yang cemburuan adanya. Sudah anak Tuhan, sudah mengaku sebagai orang Kristen, tapi masih lagi menyembah yang namanya dewa-dewa.
penyembah yang sifatnya ilah-ilah lain. Dan ini tidak baik, sangat berbahaya. Dikatakan tersesat, yang nantinya dia akan terus menerus berkembang, ya, terus diproyeksikan menjadi gereja palsu. Gereja palsu tadi sudah jelas tadi katakan dia adalah pelacur besar yang akan terjadi di akhir zaman ini. Kalau kita tidak hati-hati, oleh karena itu firman Tuhan ini datang kepada kita. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau berikan kami firman-Mu yang untuk menjelaskan kepada kami, supaya kami jangan terjerumus kepada satu gereja palsu. Mulainya dari mana? Mulai dari adanya penyembahan berhala, penyembahan kepada dewa-dewa, kepada arwah-arwah, kepada patung-patung. Bahkan tadi bertanya kepada pohon dan tongkat. Kenapa? Karena ada roh perjinahan yang telah menyesatkan mereka. Jadi jina di sini berbicara bagaimana kita yang anak Tuhan, yang harusnya dikuduskan di dalam Tuhan, maka kita menyeleweng datang kepada berhala-berhala tersebut, kepada dewa-dewa, arwah-arwah, patung-patung. Harus dihindari. Itu namanya pencemaran atau perjinahan rohani. Nah, gereja yang berzina itu digambarkan dengan perjinahan rohani, perjinahan jasmani, dan perjinahan di dalam hati. Yang mana tadi, jangan mengingini istri orang lain. Itu tokoh pertama yang menggambarkan tentang gereja yang berzina. Tuhan mau kita memiliki gereja yang kudus, hidup di dalam kekudusannya Tuhan, sesuai dengan Wahyu 12 ayat 1 tadi, bahwa diselimuti oleh kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur, anak-anak Tuhan semua diselimuti oleh kemuliaan Tuhan, karena kita berada dalam kerajaan terang anak Tuhan. Kita berdiri atas bulan, yaitu di atas iman kepada Yesus. Kita percaya iman kita lah iman yang mengalahkan dunia. Dan kita penuh dengan Roh Kudus, mahkota 12 bintang. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dia akan memimpin kita hari lepas hari. Sehingga kita menjadi gereja sempurna, bahkan kita akan disingkirkan oleh kuasa Roh Kudus. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 14. Haleluya, puji Tuhan. Itu peranan pertama dari perempuan yang berzina tersebut. Yang kedua adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dikatakan dia membawa perempuan yang berzina ini, kemudian didakwa di depannya Yesus. Dituduh depannya Yesus supaya Yesus melempari dia atau menyuruh orang lempar dengan batu. Jadi peranan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini yang notabene adalah orang-orang yang harusnya dekat dengan Allah, harusnya orang-orang yang mengenal firman yang benar dan firman yang salah, sekarang mendakwa sesama manusia. Ini mendakwa di sini itu adalah tugas atau merupakan peranan dari iblis. Karena kita kenal iblis itu adalah pendakwa kita. Di dalam Wahyu, kita kembali lagi ke Wahyu pasal 12 ayat 10 berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi iblis itu adalah mendakwa kita siang dan malam. Dan ini peranan ini dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagaimana mereka diperalat oleh iblis untuk mendakwa sesama, yaitu perempuan yang berzina. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini harus waspada. Jangan sampai kita diperalat oleh si iblis, si pendakwa ini. Pendakwa itu adalah menuduh dan sebagainya. Oh, sekarang ini istilahnya adalah menghakimi. Jangan sampai engkau sudah kenal Tuhan, engkau sudah pelayan Tuhan,
bagaikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dua mengerti soal baik buruknya, tetapi melakukan peranan seorang iblis dengan mendakwa atau menghakimi sesama kita. Lagi model sekarang, si A cuma kesalahan dikit langsung dihakimi. Pendeta ini langsung dihakimi. Kalau bisa dia jatuh, dijatuhkan. Apalagi kalau dia duduk di suatu organisasi, atau dia merupakan salah satu pengurus sinode, kemudian ada kesalahan sedikit saja, ia langsung didakwa, langsung dihakimi. Oleh siapa? Oleh sesama hamba-hamba Tuhan. Penghakiman itu Alkitab adalah hak Tuhan. Tetapi penuduh atau pendakwa itulah iblis. Oleh karena itu, kalau ada sekarang ini anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang menuduh atau menghakimi sesama, walaupun memang dia sudah jatuh dalam dosa, maka orang tersebut sedang dipakai oleh iblis. Hati-hati. Dan firman Tuhan ingatkan kita untuk hindari ini. Kita hindari. Siapa yang bisa menghindari? Roh Kudus yang bisa mengarahkan kita. Firman Tuhan yang mengarahkan kita. Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi jalanku. Artinya firman Tuhan bisa menerangi jalan kita. Sehingga kita tahu ada ranjau-ranjau yang dipasang oleh si iblis. Supaya kita jangan sampai melakukan peran-peran yang iblis lakukan. Pendakwa, penuduh, atau menghakimi sesama anak Tuhan. Itu yang harus kita hindari. Karena iblis ini memang sangat cerdik. Tetapi Roh Kudus lebih hebat dari iblis. Roh Kudus bisa membaca pikiran daripada si iblis. Walaupun si iblis ini dia punya siasat jahat, tetapi Roh Kudus bisa baca. Oleh sebab itu kita harus hidup bergantung kepada Roh Kudus, percaya kepada Roh Kudus, dan andalkan Roh Kudus untuk memimpin kita. Kita pasti menang. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita harus hindari yang namanya melakukan peranan iblis, mendakwa, menuduh, atau menghakimi sesama kita. Tuhan tidak mau. Itu nanti akan menjurus menjadi pendakwa sehingga menjadi gereja palsu. Hati-hati. Ada ancaman-ancaman penyesatan sekarang ini yang menyebabkan orang itu tersesat dan pada akhirnya menjadi gereja palsu. Yang dikatakan tadi Wahyu pasal 17 sebagai pelacur besar, penuh dengan anggur kenajisan. Itu akan terjadi. Akhir daripada penyesatan, itulah dia. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Wahyu pasal berapa ya? Wahyu pasal 17, tetap Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17 ayatnya yang ketiga. Dalam roh aku di bawahnya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hojat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Jadi seorang perempuan ini yang namanya pelacur besar ini, yang adalah gereja palsu ini, dia dikatakan di sini duduk di atas seekor binatang. Duduk di atas seekor binatang. Nah, binatang itu kalau kita lihat di Wahyu pasal 13, itu binatang ini di dalam ayat 5, Wahyu 13, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikannya kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan itu sama dengan 1260 hari sama dengan 3,5 tahun. Apa itu? Yaitu masa antikristus. Jadi perempuan
yang duduk itu perempuan itu adalah pelacur besar yang penuh dengan kenajisan tersebut, ya, penuh dengan kekejian. Dia duduk di atas seekor binatang yang dalam hal ini adalah penuh dengan mulut yang sombong dan hojat, yang berkuasa selama 3,5 tahun, antikris. Jadi gereja palsu ini adalah bekerja bersama-sama dengan antikris. Gereja palsu bekerja dengan antikris. Nah, kalau kita sampai melakukan peranan iblis seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, yaitu menduduh, menghakimi, dan mendakwa sesama kita, sesama anak-anak Tuhan, maka kita sudah punya di dalam hati untuk disesatkan, sehingga akhirnya akan disesatkan. Dan nanti kita akan melihat pada Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-10 berkata, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi itu yang namanya binatang tadi, antikris dan nabi palsu itu sudah dilemparkan ke dalam api neraka, yang mana di sini dikatakan disiksa siang dan malam. Di mana gereja palsu, nabi palsu, dia bisa bekerja bersama-sama dengan antikris. Itulah sebabnya mereka dilemparkan ke kebinasaan kekal. Nah, kita anak-anak Tuhan tidak mau menuju ke sana. Kita mau menuju kepada gereja yang sempurna, menjadi pengantin perempuan Kristus yang dipenuhi dengan kemuliaan Bapa, penuh dengan iman kepada Yesus Kristus, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita akan disingkirkan sesuai dengan Wahyu pasal 12 ayat 14. Kepada perempuan itu, gereja yang sempurna itu, diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya diterbangkan ke tempatnya di padang gurun, di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amanlah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi kita sudah dapat 2 peranan. Pertama, peranan yang namanya perempuan yang berzina. Kedua, yang digambarkan sebagai gereja yang berzina. Dan kedua adalah ahli-ahli Taurat yang mendakwa. Ini melakukan peranan daripada si iblis, si Lucifer itu, sehingga mau menghakimi sesama. Dan yang ketiga, kalau kita kembali ke ayat pokok kita, itu oknumnya Yesus. Bagaimana Yesus yang penuh dengan kasih sayang, ketika perempuan yang berzina itu dibawa ke hadapan Yesus, Yesus tidak menghukum dia, tetapi justru Yesus mengampuni dia dengan cara, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang ini. Itu bukti bahwa Yesus kita adalah Yesus yang penuh dengan kasih sayang, yang mau supaya semua orang bertobat, terima Yesus dan memiliki keselamatan. Itulah Yesus kita. Kasihnya mengherankan kasih Yesus. Kenapa? Karena kepada seorang perempuan yang sudah berzina ini, yang menurut hukum Musa, artinya firman yang dikeluarkan oleh hukum Taurat itu, orang tersebut harus dihukum mati. Bahkan tadi kita sudah baca di dalam Imamat 20 ayat 10 bahwa dia pasti dihukum mati. Artinya ada penghukuman. Tetapi karena Yesus penuh dengan kasih sayang, kasihnya mengherankan itu, maka Yesus mengampuni dia. Sama dengan kita anak-anak Tuhan. Kita ini harusnya kita sudah masuk di dalam lubang kubur dan terus kepada kebinasaan kekal. Tetapi karena kasih Yesus, kita diselamatkan. Firman Tuhan katakan bahwa karena demikian Allah mengasihi si dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 4 berkata, ayatnya yang ke-12 berkata begini.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, di seluruh seantero dunia ini, tidak ada orang yang dapat menyelamatkan manusia kecuali Yesus. Jadi kalau pada saat itu engkau belum mengenal Yesus, belum percaya kepada Yesus, inilah kesempatan. Akui Dia dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka engkau akan selamat. Setelah engkau selamat, Roh Kudus akan datang untuk mengubah hidupmu menjadi ciptaan baru. Engkau lahir baru, lalu engkau berjalan dituntun oleh Roh Kudus dan firman Allah. Supaya apa? Supaya tidak tersesat sampai menjadi gereja yang berzina, tetapi maju terus menjadi gereja yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita hindari, jangan sampai terjerumus kepada gereja yang berzina. Tetapi biarlah firman Tuhan ini akan menuntun kita setia kepada Tuhan untuk supaya tetap berjalan di dalam terang firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita sampai kepada gereja yang sempurna. Dan itulah yang firman Tuhan katakan, Allah menginginkan satu gereja yang tak bercacat celah. Haleluya, puji Tuhan. Rancangan dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Manusia bisa mengadakan kegagalan di mana-mana, bisa menyesatkan, dipakai oleh iblis untuk menggagalkan kita. Tetapi ada Yesus yang maha kuasa, Dia berkuasa, Dia berdaulat, bahkan Dia beri menang kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus.